Situasi politik Indonesia kembali diramaikan dengan kabar mengejutkan. Presiden Joko Widodo, yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memimpin Partai Solidaritas Indonesia. Kabar ini tentu saja memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan. Mungkinkah Jokowi benar-benar akan terjun ke dunia politik praktis pasca kepresidenan? Keputusan Jokowi untuk mempertimbangkan posisi Ketua Umum PSI tentu saja bukan tanpa alasan. Sebagai politikus berpengalaman, Jokowi tentu memahami betul pentingnya memiliki kendaraan politik yang solid. Kendaraan politik ini akan menjadi wadah baginya untuk tetap berkontribusi bagi bangsa dan negara, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden. Di sisi lain, PSI juga tentu saja memiliki pertimbangan tersendiri untuk mendekati Jokowi. Sebagai partai politik baru, PSI membutuhkan figur kuat dan berpengalaman untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas mereka. Kehadiran Jokowi diharapkan dapat memberikan dampak elektoral yang signifikan bagi PSI pada pemilu mendatang. Situasi ini tentu saja menarik untuk dicermati. Apakah Jokowi akan benar-benar bergabung dengan PSI? Bagaimana dinamika politik yang akan terjadi jika Jokowi benar-benar memimpin PSI? Dalam dunia politik, memiliki kendaraan politik yang solid merupakan sebuah keniscayaan, terutama bagi tokoh sekaliber Jokowi. Setelah menjabat sebagai presiden selama 2 periode, Jokowi tentu ingin memastikan bahwa legasi dan pengaruh politiknya tetap terjaga. Disinilah peran penting sebuah partai politik. Melalui partai politik, Jokowi dapat terus menyuarakan gagasan dan pemikirannya untuk kemajuan bangsa. Ia juga dapat mengawal program-program yang telah dirintisnya selama menjabat sebagai presiden. Selain itu, partai politik juga dapat menjadi wadah bagi Jokowi untuk membina dan mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jokowi juga membutuhkan perlindungan politik pasca kepresidenan. Sejarah mencatat bahwa tidak sedikit mantan presiden yang menghadapi berbagai tudingan dan serangan politik setelah lengser dari jabatannya. Dengan memiliki partai politik yang kuat, Jokowi dapat meminimalisir risiko tersebut. Keputusan Jokowi untuk mempertimbangkan PSI sebagai kendaraan politiknya tentu saja bukan tanpa alasan. PSI merupakan partai politik baru yang memiliki kedekatan ideologis dengan Jokowi. Partai ini dikenal dengan jargon Jokowisme, yang merujuk pada gaya kepemimpinan Jokowi yang merakyat dan pro-pembangunan. Partai Solidaritas Indonesia berdiri pada tahun 2014, bertepatan dengan momentum kemenangan Jokowi pada Pilpres. Sejak awal berdirinya, PSI secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai partai pendukung Jokowi. PSI mengidentikan diri dengan nilai-nilai dan gagasan yang diusung Jokowi, seperti anti korupsi, pro-toleransi, dan fokus pada pembangunan infrastruktur. PSI seringkali disebut sebagai partai Jokowisme karena konsistensinya dalam mendukung program-program pemerintahan Jokowi. PSI juga dikenal sebagai partai yang kritis terhadap kelompok-kelompok intoleran dan radikal. Hal ini sejalan dengan sikap Jokowi yang selalu menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Sebagai partai politik baru, PSI memang belum memiliki basis massa yang besar. Namun, PSI memiliki segmen pemilih yang potensial, yaitu generasi muda. PSI gencar melakukan pendekatan kepada generasi milenial dan Gen Z melalui platform media sosial dan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Jika Jokowi memutuskan untuk maju sebagai calon ketua umum PSI, peluang kemenangannya terbilang sangat besar. Popularitas dan elektabilitas Jokowi yang masih tinggi menjadi modal utama. Apalagi, PSI sejak awal memang dikenal sebagai partai pendukung Jokowi. Dukungan dari mayoritas kader dan simpatisan PSI diprediksi akan mengalir deras kepada Jokowi. Sulit membayangkan ada calon lain yang mampu menandingi karisma dan pengaruh Jokowi di internal PSI. Ditambah lagi, Jokowi memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni sebagai pemimpin. Namun, bukan berarti jalan Jokowi menuju kursi Ketua Umum PSI akan mulus tanpa hambatan. Jokowi harus mampu meyakinkan para pemilik suara di PSI bahwa ia memiliki komitmen yang kuat untuk membesarkan partai. Jokowi juga harus dapat merangkul semua faksi di internal PSI agar tetap solid. Section 5. Keuntungan PSI. Jokowi Efek. Kehadiran Jokowi sebagai ketua umum diyakini akan memberikan dampak positif yang besar bagi PSI. Popularitas dan elektabilitas PSI diprediksi akan meroket tajam.
Jokowi efek diharapkan dapat mendongkrak perolehan suara PSI pada pemilu mendatang. Dengan Jokowi sebagai nahkoda, PSI berpeluang besar untuk menarik minat generasi muda untuk bergabung. Basis massa PSI akan semakin kuat dan tersebar luas di seluruh Indonesia. PSI pun dapat bertransformasi menjadi partai besar yang diperhitungkan di kancah perpolitikan nasional. Lebih dari itu, kepemimpinan Jokowi diharapkan dapat membawa PSI pada jalur politik yang lebih matang dan strategis. Pengalaman Jokowi selama memimpin Indonesia akan menjadi modal berharga bagi PSI untuk merumuskan program-program kerakyatan yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Section 6. Tantangan dan kompetitor, bukan jalan mulus. Meskipun peluang kemenangan Jokowi sangat besar, bukan berarti ia dapat melenggang dengan mudah. Sejumlah tantangan dan kompetitor potensial harus diantisipasi dengan cermat. Jokowi harus mampu membuktikan bahwa ia serius ingin membesarkan PSI, bukan sekedar mencari kendaraan politik pasca kepresidenan. Salah satu tantangan terbesar adalah menyatukan berbagai faksi di internal PSI. Sebagai partai politik baru, PSI terdiri dari berbagai latar belakang dan kepentingan. Jokowi harus mampu merangkul semua kelompok dan menghindari terjadinya friksi yang dapat merugikan partai. Selain itu, Jokowi juga harus mewaspadai munculnya kandidat potensial lain yang mungkin saja menjegal langkahnya. Sejumlah nama besar di internal PSI diperkirakan akan mengajukan diri sebagai calon ketua umum, termasuk putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Kompetisi di internal PSI diprediksi akan berjalan sengit. Section 7. Dinamika internal PSI Kaisang dan faktor lainnya. Dinamika internal PSI menjelang pemilihan ketua umum semakin menarik untuk dicermati. Kemunculan nama Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi sebagai salah satu kandidat potensial, semakin meramaikan bursa calon. Kehadiran Kaisang dianggap membawa angin segar dan semangat baru, terutama bagi generasi muda. Di sisi lain, kehadiran Kaisang juga memunculkan pertanyaan baru tentang potensi konflik kepentingan. Apakah pencalonan Kaisang sebagai ketua umum PSI merupakan bagian dari strategi politik keluarga Jokowi? Bagaimana PSI menjaga independensi dan menghindari kesan sebagai partai dinasti politik? Faktor lain yang juga patut diperhitungkan adalah keberadaan sejumlah figur senior dan berpengaruh di internal PSI. Mereka memiliki basis massa dan jaringan politik yang kuat. Jokowi harus mampu merangkul para senior ini dan menjaga keseimbangan kekuatan di internal PSI. Section 8. Tanggapan PDIP, ketegangan politik atau sikap netral. Kabar tentang kemungkinan Jokowi memimpin PSI mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Salah satu yang menarik untuk disimak adalah tanggapan dari PDI Perjuangan, partai yang mengusung Jokowi pada 2 kali Pilpres. Sejauh ini, PDIP menunjukkan sikap tenang dan menghormati proses internal PSI. PDIP menegaskan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai warga negara. Namun, di balik sikap tenang tersebut, bukan tidak mungkin PDIP memandang langkah Jokowi dengan kehati-hatian. Kehadiran Jokowi di PSI berpotensi menggeser peta kekuatan politik, terutama dalam menghadapi pemilu 2029. Bukan tidak mungkin, ke depannya akan terjadi persaingan ketat antara PDIP dan PSI, terlebih jika Jokowi berhasil mendongkrak elektabilitas PSI. Section 9. Kesimpulan. Masa depan politik Jokowi. Keputusan Jokowi untuk memimpin PSI atau tidak masih menjadi misteri. Namun satu hal yang pasti, langkah politik Jokowi selalu menarik untuk dicermati. Jika Jokowi memutuskan untuk bergabung dengan PSI, ia memiliki peluang besar untuk membawa perubahan signifikan bagi peta politik Indonesia. Kepemimpinan Jokowi diharapkan dapat membuat PSI bertransformasi menjadi partai politik besar yang diperhitungkan. PSI berpotensi menjadi wadah bagi Jokowi untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara, meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden. Namun Jokowi juga harus mewaspadai berbagai tantangan dan rintangan yang menghantuinya. Ia harus mampu menjaga soliditas internal PSI, merangkul semua kelompok, dan menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan partai.